Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are in good condition and always happy. Okay, before we start our lesson, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi kita sudah belajar tentang alat ukur panjang dan alat ukur berat. Tujuan pembelajarannya diharapkan teman-teman dapat memilih dan mengenal alat ukur sesuai dengan fungsinya dan dapat mengaplikasikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan alat ukur. Nah teman-teman, salah satu contoh alat ukur panjang yaitu penggaris. Penggaris ini fungsinya untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar, contohnya buku, meja, dan lain-lain. Sedangkan salah satu contoh alat ukur berat yaitu timbangan badan. Timbangan badan ini fungsinya untuk menimbang berat badan. Teman-teman, agar lebih jelas lagi apa saja alat ukur panjang dan alat ukur berat beserta fungsinya, mari simak kembali penjelasan Miss Nisa berikut ini. Kita akan belajar alat ukur panjang dan berat. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke alat ukur panjang dan berat, kita harus tahu dulu jenis-jenis satuan pada pengukuran. Jenis satuan pada pengukuran ini ada dua macam teman-teman. Yang pertama yaitu satuan tidak baku. Artinya mengukur dengan anggota tubuh atau benda di sekitar kita dan nilainya berbeda. Contohnya menggunakan jari, maka disebutnya satu jengkal. Menggunakan kedua tangan yang direntangkan, maka disebut satu depah. Menggunakan kaki, maka disebutnya satu langkah. Dan bendanya menggunakan tali. Teman-teman, jika kita menggunakan satuan yang tidak baku ini, terkadang kita mendapati hasil yang tidak pasti karena anggota tubuh setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Maka dibuatlah satuan baku untuk hasil pengukuran yang sama. Nah, satuan baku ini artinya satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Contohnya kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Di sini ada penggaris. Penggaris ini satuannya cm atau disebut cm, milimeter atau disebut mm. Dan ada timbangan. Timbangan ini satuannya kilogram atau kg, gram atau g. Nah, teman-teman, bagaimana jenis-jenis satuan ini? Kalian sudah mengerti ya? Nah, kali ini kita akan belajar alat ukur panjang dan berat dengan menggunakan satuan yang baku ya. Teman-teman, apa itu alat ukur panjang? Alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk menghitung besaran panjang atau tinggi benda. Satuan yang digunakan antara lain meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya penggaris. Fungsi dari penggaris ini yaitu untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar, contohnya buku, meja, pensil, dan lain-lain. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini sering digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur panjang kain, lengan, lingkar pinggang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meteran saku. Meteran saku ini sering digunakan oleh tukang bangunan. Contohnya mengukur kayu, karpet, kaca, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu meteran roll. Meteran roll ini fungsinya untuk mengukur panjang bangunan, panjang halaman, panjang kolam renang, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu ya alat ukur panjang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita sering menggunakannya penggaris ya. Nah, di sini kalian sudah mengerti bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan worksheet alat ukur panjang. Mengerjakan worksheet alat ukur panjang ini, yang pertama kalian sebutkan dulu
gambar apa saja yang di atas ini. Setelah itu kalian langsung ke tabel yang di bawah. Nah, tabel yang di bawah ini kalian tentukan jenis alat ukur yang digunakan. Misalnya saya contohkan satu ya. Untuk yang nomor 1, tinggi badan teman, kita akan menggunakan jenis alat ukurnya yaitu, ya betul sekali, meteran saku. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 8, kalian cari alat ukur yang sesuai dengan gambarnya ya. Nah, untuk yang di bawah di sini kita ada revisi teman-teman. Ukurlah tinggi badan temannya, kita ganti dengan ukurlah 3 benda yang ada di rumah kalian. Nah, bendanya apa saja ya, boleh. Nah, di sini panjangnya juga sentimeter. Untuk yang di sampingnya, kalian ukur 3 buku yang ada di rumah kalian ya teman-teman. Bukunya boleh buku math, buku cerita, buku paket K13, atau buku apa saja. Nah, cara menggunakan penggaris yaitu dengan meletakkan penggaris pada benda dan dimulai dari angka 0 pada ujung penggarisnya ya. Seperti ini teman-teman contohnya. Bagaimana? Mudah kan? Nah, apa itu alat ukur berat teman-teman? Alat ukur berat adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Satuan yang digunakan antara lain kilogram, gram, dan ons. Alat ukur berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya timbangan kue. Fungsinya yaitu untuk menimbang tepung, telur, gula, dan lain-lain. Yang kedua yaitu timbangan bebek. Fungsinya sering digunakan oleh pedagang di pasar teman-teman untuk menimbang beras, minyak goreng, cabai, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu timbangan badan. Timbangan badan ini fungsinya untuk menimbang berat badan. Kalian pasti sering melihat timbangan ini ya. Yang terakhir yaitu timbangan digital. Timbangan digital ini fungsinya sering dijumpai di supermarket teman-teman untuk menimbang buah, sayur, dan lain-lain. Bagaimana alat ukur berat ini sering kalian jumpai tidak teman-teman? Nah, fungsi-fungsinya juga kalian sudah tahu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke worksheet alat ukur berat. Alat ukur berat ini worksheetnya ada 10 tabel kosong ya teman-teman. Kalian bisa mengisinya dengan melihat gambar-gambar yang ada di sampingnya teman-teman. Di sini ada timbangan kue yang sudah menghitung berat kacang hijau, gula pasir, gula aren. Untuk timbangan bebeknya ada beras, telur, tepung terigu. Timbangan digitalnya ada kentang, wortel, mangga. Dan untuk timbangan badannya, kalian boleh menimbang berat badan kalian sendiri di rumah ya. Nah, untuk mengisinya Miss Nisa contohkan ya. Untuk yang pertama, Miss Nisa mau ambil gambar telur. Nah, nama benda yang akan diukurnya yang pertama yaitu telur. Berat bendanya di situ sudah tertulis 500 gram. Maka kita tulis 500 gram. Jenis alat ukur yang digunakannya kita menggunakan timbangan bebek. Nah, untuk seterusnya kalian boleh lihat sendiri ya dari gambar di samping teman-teman. Bagaimana? Sekarang sudah mudah ya. Kita sudah mengenal alat ukur panjang dan alat ukur berat beserta fungsi-fungsinya. Bagaimana teman-teman penjelasan Miss Nisa tadi? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Oke, before we close our lesson, let's pray. Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for today. Miss Nisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.